untuk kalian yang sedang mencari referensi tentang dashcam mobil ya teman-teman. Karena ini lagi ngetren banget ya, dashcam mobil penting banget buat selama perjalanan. Di sini kita 2 unit dengan harga terjangkau dan kualitasnya juga bagus teman-teman. Yang pasti akan kita bahas satu persatu setelah yang satu ini. Nah, di depan gue ini udah ada 2 unit ya teman-teman. Ini adalah merek Asdom. Ini adalah dashcam mobil yang menimpa kaca tengah atau spion tengah teman-teman. Mungkin teman-teman nggak asing itu sama yang bentuknya kecil-kecil ya. Nah, kalau di sini dia berbeda. Dia sudah digital semuanya dan untuk kameranya pun depan belakang itu udah bisa langsung streaming berada di kaca ini. Jadi nanti semuanya itu gambarnya itu ada di tampilan kaca ini teman-teman. Nah, perbedaan di antara kedua ini adalah yang pertama itu layarnya teman-teman. Layarnya itu yang satu 9 inch, yang satu 11 inch. Untuk spesifikasinya dari kedua kamera ini sama, bener-bener persis sama. Yang membedakan hanyalah ukuran layar dan juga posisi kamera. Kalau misalnya yang satu ini yang 11 inch ya, dia kameranya itu ada di kanan. Jadi ketika terpasang seperti ini. Lalu untuk yang 9 inch itu kameranya ada di sebelah kiri. Jadi ketika terpasang posisinya seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk hasil gambar sama aja ya, nggak berpengaruh gimana banget, tapi mungkin orang itu lebih pengen yang lebar atau yang kecil itu berdasarkan ukuran spion bawaan mobilnya. Mobil itu kan beda-beda nih, ada yang bawaan spionnya itu kecil. Nah, kalau misalnya kecil itu bagus ditimpa sama yang lebih lebar. Tapi ada yang lebih lebar daripada ukuran 9 inch. Kalau misalnya kita timpa dengan yang 9 inch, otomatis ternyata jadi kurang enak, teman-teman. Nah, jadi untuk opsi yang spionnya bawaannya itu udah lebar juga bisa ditimpa menggunakan yang berukuran 11 inch. Nah, di sini layarnya ini semuanya udah full touchscreen, teman-teman. Untuk kameranya juga resolusinya itu depannya udah 2K dan belakangnya 1080p. Itu udah cukup bagus banget. Untuk di perjalanan udah nggak ada yang perlu diraguin lagi dari hasil kualitas kamera ya. Dan pastinya kamera ini udah dilengkapi dengan teknologi Night Vision ya teman-teman ya, dimana Night Vision itu berfungsi untuk ketika malam hari itu tampilan gambarnya, rekamannya juga tetap jelas, tetap terang gitu. Dan yang kerennya juga di sini sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi ini nggak asal ngerekam. Jadi ketika teman-teman import videonya itu ke dalam HP, teman-teman bisa tahu itu titik GPS ya. Entah itu misalnya kita ada insiden di tempat tertentu, nah itu nanti akan ada titik koordinat dan nama jalan yang dimana teman-teman terjadi sesuatu hal yang mungkin nggak enak gitu ya. Lalu ada mikrofon pastinya, jadi dia nggak sekedar ngerekam gambar aja, tapi bisa merekam suara. Misalnya mungkin ada adu-adu bacot. Ya itu bisa masuk semua ke dalam kamera. Dan untuk mengambil video-videonya atau melihat video-videonya juga itu cukup mudah ya teman-teman. Hanya menggunakan smartphone itu teman-teman udah bisa ngambil video-video yang ada di dalam dashcam ini. Itu menggunakan WiFi. Jadi kalau misalnya dalam keadaan unit ini nyala, kita bisa menyalakan WiFi dan passwordnya itu umumnya 1 sampai 8. Itu gampang banget. Itu bisa diganti juga passwordnya supaya aman. Nah, nanti dari handphone teman-teman bisa download di Play Store atau App Store, itu namanya Asdom. Nanti di-download aja, dibuka Asdomnya, dinyalain WiFi, dikoneksikan, nanti otomatis akan terhubung dengan dashcam yang teman-teman punya. Lalu dilengkapi juga dengan G-sensor, ada loop recording. Loop recording ini nih teman-teman bisa mengatur ya, dalam satu file itu tuh videonya merekam selama berapa menit. Biasanya opsinya itu ada 1 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, di situ teman-teman bisa atur sendiri ya, sesuai dengan selera teman-teman. Dan juga kedua unit dashcam ini udah bisa merekam selama 24 jam teman-teman. Tapi untuk wiring kitnya atau komponennya itu, modulnya itu dijual terpisah. Jadi kalau misalnya unitnya aja, kalau yang AR09 ini yang berukuran 9 inch ini di harga 1,5 dan yang 11 inch ini berharga di 1,8. Untuk hard wiring kitnya itu dijual terpisah dengan harga 250.000. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak membutuhkan itu yang namanya modul 24 jam juga nggak masalah. Di sini di dalam dusnya sudah terdapat langsung kabel yang akan mengarah ke lighter teman-teman. Nanti dia bakal dicolok ke USB slot di sini, mini USB 2,5 ampere yang nantinya akan dicolok ke lighter. Jadi ini bisa nyala tanpa strom langsung dari aki. Kalau hard wiring kit itu yang modul 24 jam dia langsung direct ke aki teman-teman. Untuk memory cardnya di sini maksimal 128 GB ya teman-teman, 64 GB bisa. Dan kalau misalnya coba balik lagi, ini
frekuensi pemakaian mobil itu seberapa sering. Kalau misalnya sering itu kita rekomendasikan untuk 1-2 hari setelahnya. Kalau misalnya ada insiden langsung diambil videonya, karena kalau misalnya udah lewat dari 3 hari kita takut video-video yang harusnya kita ambil sebagai barang bukti itu udah ketimpa sama video yang baru. Parking assist di sini ada juga namanya parking assist. Ini maksudnya itu adalah ketika teman-teman memasukkan gigi mundur, dia bisa terkoneksi. Jadi dia menampilkan kameranya itu dari ke bawah, ke bagian bumper bawah. Dan ketika teman-teman udah masuk jalan lagi, kameranya akan normal lagi menghadap ke belakang lurus. Oke, jadi ini sedikit penjelasan untuk ketika kita bongkar isi dus. Kita bakal unboxing isinya ada apa aja. Yang pertama kita akan melihat unitnya, unit utama, yang masih dilapisi dengan anti gores bawaan dari Asdom. Sedikit ada penjelasan di sini. Nah, di sini kita mendapatkan kamera mundur, bukan kamera mundur, kamera belakang maksudnya, atau rear cam. Nah, ini biasanya kita letakkan di balik kaca belakang, yang kita patenkan di bagian atas plafon ya, atau bagian atap mobil di balik kaca. Jadi kalau ketika kena hujan, ini nggak kena hujan, tapi sebenarnya pun dari Asdom mengklaim bahwa ini kena air juga nggak masalah teman-teman. Cuman tetap aja kita menghindari resiko, kita taruh luar juga ini gampang kecolong ataupun ditarik juga putus ini. Lalu di sini ada mini USB. Mini USB ini berguna untuk ketika kalian nggak menggunakan modul 24 jam ya. Jadi ini akan mencolok langsung ke dashcam sebagai power. Lalu di sini bisa langsung ke lighter. Ada solusi lain, di sini kita gunting, kita ngambilnya ke belakang lighter, karena ada aja customer yang nggak suka kelihatan ada yang nongol-nongol di bagian interior mobil ya. Nah, lalu di sini ada kain untuk ngelap lensa kamera ya, kain khusus. Ini untuk teknisi ketika mereka melakukan bongkar pasang, dan di sini alat jepitnya. Ini karet yang ngejepit nanti ketika ke spion bawaan dari mobilnya ya. Di sini ada 3M. Nah, ini dikhususkan untuk jalan kabel, jadi biar kabelnya itu nggak ngegantung-gantung, itu bisa pakai ini teman-teman. Cuma biasanya kita nggak pakai karena kabelnya kita semua lewat jalur dalam, biasanya dari dalam plafon ya, jadi rapi kelihatannya. Oke, sekarang kita bakal lihat langsung ke dalam mobil, hasil pemasangan dan juga hasil rekaman dari Asdom ini teman-teman. Oke, let's go. Nah, jadi ini adalah hasil instalasi yang sudah terpasang di mobil teman-teman. Untuk secara penglihatan langsung secara ini, jadi ini kita jepit ya. Ini bisa kelihatan nih dari sini nih. Nah, ini adalah spion bawaannya, dijepit pakai karet tadi. Dan baik yang bertanya, geter gak sih ngasilin suara bising sih? Enggak sih, enggak sama sekali ini. Ini dia benar-benar rigid, aman banget jadi ya. Lalu di sini ada tombol record. Di sini di bawah, jadi untuk satu unit ini benar-benar udah nggak ada button apa-apa lagi teman-teman ya. Semuanya udah kapasitif, buttonnya semuanya ada di dalam layar, touchscreen semua. Cuman ada satu tombol di sini. Ini berfungsi agar ketika misalnya kita lagi jalan, mungkin ada yang nggak biasa sama dengan tampilan kamera ya, kamera belakang seperti ini nih. Ini bisa diganti dengan mati gitu. Jadi kalau misalnya mati, ini benar-benar menjadi kaca biasa, mirror biasa, dan ini bening banget teman-teman. Jauh lebih bening di bawaan mobil. Oke, langsung aja di sini kita cek untuk fitur ya. Video settings untuk resolusi bisa diatur di sini. Depan 2K, belakang 1080 atau depan belakang 1080. Loop recording bisa diatur juga seperti tadi gue bilang. Lalu untuk sistem, nah biasanya ketika kita mencolok SD card, dia bakal minta di format. Dia kalau misalnya belum di format, dia nggak bisa langsung pakai, tinggal kita klik aja di sini di format. Nanti all data will be delete, udah gitu doang. General, di sini semuanya umumnya nggak banyak yang diubah di sini. Time zone udah bener, frekuensi semuanya, speed unit semuanya udah bener. Nah, sekarang kita bakal coba untuk koneksikan dashcam ini ke HP ya teman-teman. Nah, di sini kita udah ready. Kalian bisa download aplikasinya itu di Play Store atau App Store, berlaku untuk Android dan juga iOS. Di sini Asdom ya. Nah, yang pertama di sini ada logo WiFi, ini masih coret, kita nyalakan dulu. Oke, nanti dia ada indikator seperti ini. Nah, di sini akan muncul nih SSID-nya itu apa, AR09, passwordnya 1 sampai 8. Ini udah ketemu ya, kita masukkan 1 sampai 8. Nah, sekarang udah connect WiFi-nya, kita buka lagi aplikasinya dan dia akan muncul
dashcam yang teman-teman pakai, nama unitnya, misalnya unitnya ini AR09 atau unitnya AR12, dia akan muncul di tengah sini, tinggal dicek aja, diklik. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, untuk import videonya, teman-teman tinggal klik yang namanya dashcam album. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngecek untuk filenya, kita masih stop recording dulu, teman-teman. Kalau udah, kita buka. Nah, dan ini adalah hasil rekaman dari perjalanan kita tadi ya. Kita udah sempat muter sekali untuk ngetes hasil gambar dari si Asdom ini, teman-teman. Bakal kita coba import satu, kita import ya yang ini nih. Nih ya, ini dia langsung ada tulisan download, tinggal di download. Jadi untuk cara importnya itu mudah banget ya, teman-teman ya, nggak harus pusing. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya itu, teman-teman. Bening banget ya. Hasil gambarnya bening banget. Ini kalau kita zoom, plat nomor aja masih kelihatan dengan jarak segitu. Apalagi yang jarak segini itu kelihatan banget ya. Dan ini adalah hasil dari Asdom AR09. Setelah ini kita akan melihat penampilan secara langsung untuk AR yang 12 dengan layar yang lebih lebar, tapi untuk resolusi sama ya, teman-teman ya. Spesifikasi semuanya sama, perbedaan hanya di layar dan letak kameranya aja, kanan sama kiri. Nah, ini adalah penampilan dari AR012, teman-teman. AR12 maksudnya. Dia layarnya sebesar 11,2 inch. Nah, bening banget kan. Untuk visualnya juga penampilannya jauh lebih lebar. Di sini kita letakkan di balik spion bawaan dari Land Cruiser 300 VXR karena bawaannya itu lebar ya. Karena ini adalah mobil premium juga, jadi kita gunakan yang AR12. Untuk hasilnya seperti ini berada di dalam ruangan ya, di dalam bengkel dengan cahaya yang minim, tapi bisa sejelas ini. Oke, jadi itu aja kesimpulannya, teman-teman. Nah, di sini gue ingetin lagi untuk harganya. Untuk yang AR09 itu di harga 1,5 dan AR12 1,8, dan harganya belum termasuk untuk hardware kitnya. Untuk penambahan modul 24 jam ini dikenakan biaya lagi sebesar 200.000. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita juga masih banyak banget model dashcam yang mungkin bakal asik lagi kita bahas di next video ya. Mungkin yang menarik ini yang C9 Pro karena ini udah built-in SIM card, teman-teman. Dengan sudah built-in SIM card ini kita bisa mantau secara online dari jarak jauh untuk rekaman mobilnya langsung, misalnya jalan kemana gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin transaksi, ingin pasang ke workshop kita, teman-teman bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Di bio kita itu akan ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita. Tanyain aja untuk setiap produknya, kita banyak referensi untuk teman-teman. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.